bersama dengan kru menuju ke salah satu tempat yang memang sangat angker sekali. Orang-orang nggak berani masuk ke wilayah itu, dan beberapa praktisi spiritual juga nggak berani masuk ke situ. Kami bersama dengan Gus Lana dan Mbah Sabto menuju ke wilayah tersebut untuk menelusuri tentang eksistensi dan keberadaan dari makhluk astral. Iki terus perjalanan kami tetap di Sorot Nuswantoro. Setapak demi setapak tim Sorot Nuswantoro mulai memasuki makam Bulu di Desa Trenggiling. Bersama praktisi spiritual kami melalui jalan yang licin, jalan sawah yang tidak berpenghuni, dan sungai-sungai yang di samping kanan jalan yang kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara pemirsa. Kali ini kita sudah berada di salah satu tempat yang konon ceritanya di sini menjadi satu tempat pemakamannya orang-orang misterius zaman dulu, dan banyak sekali pembunuhan di sini. Letaknya di Trenggiling, belakang PU. Seperti bagaimana nanti Mbah Sabto dan Gus Lana akan mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini. Ya, terus kami di Sorot Nuswantoro. Tim Sorot Nuswantoro mulai memasuki makam Bulu di Desa Trenggiling. Kami mulai disambut oleh energi-energi negatif. Penampakan mulai menunjukkan eksistensinya. Gus Lana bersama dengan Mbah Sabto mulai untuk menetralisir dan mulai untuk minta izin memasuki wilayah makam Bulu. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah as'alu ridhaka ya Allah bi'azamati syaratil. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana iftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya Allah. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Apa ini? Vado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dan teman-teman bisa ziarah di daerah mana? Trenggiling. Kali Kajar, di mana makam ini adalah makam orang-orang yang tidak ada keluarganya. Jadi di sini adalah makam yang tidak berhenti, sehingga
teleponan, itu tidak ada yang merawatnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya dengan teman-teman bisa mendatangi berziarah. Dan kemudian alhamdulillah barusan saya sempat berkomunikasi dengan beberapa arwah yang ada di alam kubur tersebut. Nauzubillah min dzalik. Semoga beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang Amin. Amin. Amin ya Allah. Sebagaimana saya pernah membaca di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu a'malukum fid dunya illa 'ashairikum wa aqribaikum minal amwat." Sungguhnya yang namanya ahli kubur itu bisa mendengar ucapan kita, bisa melihat keadaan kita yang masih hidup di dalam dunia. Ketika ahli kubur ini menangis sakit, ketika orang-orang yang masih hidup di dalam dunia ini berperilaku yang tidak baik dan lain sebagainya, ahli kubur itu melihat, arwah-arwah itu melihat. Ketika melihat orang yang masih hidup itu berbuat yang tidak baik, menangis. Karena apa? Arwah itu merasakan. Tapi ketika teman-temannya, saudara-saudaranya yang masih hidup dalam dunia itu berbuat yang baik, senang. Sehingga apa? Arwah-arwah ini pada hakikatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut telah diterangkan bahwa arwah itu berdoa, Allahumma la tumidhum la tahdiyahum. Ya Allah, jangan kau ambil dulu nyawa. Ampun panjenengan pun dut rumiyin ya Allah, saderenge pun pikantuk pituduh panjenengan. Jadi arwah itu berdoa seperti itu. Maka dari itu kita berziarah ini bukan meminta, tetapi kita mendoakan arwah. Karena tidak semua arwah itu ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Ada di dalam kubur ini siksa kubur itu ada. Belum nanti dipindahkan ke dalam alam yaitu neraka. Na'udzubillah. Semoga dengan wasilah kita berziarah di makam atau makam Kabangan bahasanya, kita bisa memetik hikmahnya bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Hidup di dunia ini diibaratkan kita itu kontrakan, di mana ketika kontrak waktunya habis, maka sudah waktunya kita pulang ke asalnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat kita merantau, kita ngontrak atau kita ngekos, kita butuh yang namanya usaha, kita butuh yang namanya finansial dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa kita hidup di dunia itu tidak hanya untuk nikmat-nikmat. Bukan hanya berfoya-foya, tapi kita mencari bekal untuk di akhirat kelak, untuk mencari bekal di alam kubur sampai di akhirat. Amin ya Allah. Kita melewati beberapa alam kubur, nanti dibangkitkan lagi di padang mahsyar, dikumpulkan. Setelah di sana nanti kita akan dipindah, atau kita mau di neraka ataukah kita di surga. Maka dari itu ketika orang yang tadinya merantau, ngontrak di sana, punya bekal banyak, pulang nikmat hidupnya. Tetapi ketika kita pulang tidak punya ongkos, tidak punya apa-apa, kira-kira mau bagaimana kehidupan kita? Bingung kan? Iya. Nah, maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini kita berziarah di makam Kabangan, Allah bukakan pintu hati kita semua
Allah bangkitkan rasa cinta kita semua untuk selalu bertaqarruban ilallah. Cakap semantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makam Kabangan sendiri disebutkan nama makam bulu. Makam bulu adalah makamnya orang-orang yang tidak bertuan atau yang tidak ada saudaranya. Zaman Belanda, zaman dahulu, banyak orang-orang yang ditembak secara misterius dimakamkan di belakang. Di makam bulu di tempat ini ada orang-orang yang terlantar di jalanan seperti orang-orang gila, meninggal tanpa saudaranya, maka dimakamkan di daerah bulu. Maka secara paradigma pola pikir masyarakat Wajar akan mengatakan tempat ini adalah tempat yang sangat angker, tidak terlalu terawat, sangat kasihan kepada ahli kubur yang ada di sini, tidak ada yang merawat, tidak ada yang pernah mengirim surat Al-Fatihah. Semoga dengan kehadiran Puslana, beliau yang di situ mendapatkan kabar kayak surat Al-Fatihah, tenang di alam kubur, mendapatkan syafaat surat Al-Fatihah dari Puslana. Pemirsa, tadi kita baru dari tempat yang dianggap sangat angker sekali. Memang benar di situ banyak sekali energi negatif yang memang tadi sempat ada satu interaksi dari suara-suara dan ada beberapa gerakan-gerakan tanpa ada yang menggerakkan, dan memang saya baru kali ini masuk satu tempat yang luar biasa. Jadi buat teman-teman penjelajah malam, buat teman-teman spiritualis belum teruji kalau belum masuk ke makam bulu di sini. Mungkin bikin saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam Nuswantoro.